Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan kami untuk berkemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami sering mengalami ups and down. Tetapi di penghujung hidup kami akan ups. Kami akan naik, kami tidak turun sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Terima kasih buat hari ini Bapa, Engkau ajari kami lagi, kuatkan yang lemah, yang bimbang Engkau berikan keteguhan hati. Engkau buka jalan buat setiap orang yang mengalami jalan buntu. Firman-Mu menuntun hidup kami Tuhan. Amin. Urapi bibir mulut hamba-Mu, urapi juga firman-Mu. Kami mau duduk diam, Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja dan berbicara dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Sebelum Anda duduk kembali, tolong saya minta tayang slide yang pertama. Ya. Hari ini kita akan melihat sebuah judul yang excited benar-benar. Living a Victorious Life. Merajut kehidupan yang berkemenangan. Saudara, Tuhan janjikan kita kemenangan, tapi ada tugas kita. Kita harus merajut kemenangan itu dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Mari kita baca Mazmur 139 ayat 13 dan 14 sebelum kita duduk. 3, 4. Tuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan kiri kanan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku sadar kehidupanku dahsyat dan ajaib. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya itu lebih istimewa daripada Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa diciptakan, very simple. Tuhan hanya ambil tanah liat, dibentuk jadi bentuk manusia, hembuskan nafasnya, dan manusia itu hidup. Hawa diciptakan, hanya bikin Adam tidur, ambil rusuknya, jadi Hawa. Saudara, tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, itu beda. Dia ciptakan dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dia bentuk dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Saudara yang kasih Tuhan, 9 bulan dia membutuhkan waktu untuk merajut sampai sel-sel yang terkecil dalam kandungan ibumu. Saudara, dia merajut sedemikian teliti dengan penuh kesabaran. Dan dia tidak pernah berbuat sesuatu tanpa sebuah tujuan. Kalau Adam dia ciptakan instan, Hawa dia ciptakan instan, Anda dia ciptakan selama 9 bulan. Kenapa? Karena dia tidak mau Anda gagal. Oh, dia tahu Adam pernah gagal. Dia tidak mau hidup saudara gagal. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu lihatlah bahwa di dalam dirimu ada karya ajaib Tuhan. Katakan amin. Katakan dalam hidupku ada karya ajaib Tuhan. Saudara, sampai ke detil yang terkecilnya Tuhan sudah persiapkan saudara. Itu sebabnya apapun yang kau hadapi hari ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Jangan pernah berpikir bahwa itu terjadi dengan sendirinya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari dalam hidupmu. Semua Tuhan campur tangan. Dan karena Dia ciptakan engkau untuk sebuah tujuan. Tujuan Allah dalam hidupmu. Allah berkata, rancanganku yang ada padamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Katakan, it's me. Itu aku. Nggak semangat. Katakan itu aku. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita perhatikan sekarang. Saudara, tentang hidup ini. Tentang hidup ini, Salomo menulis dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Nah saudara, ayat ini berbunyi begini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, dalam bahasa Inggris dikatakan wise, sangat berhikmat.
Saudara, yang pertama semut. Apalah artinya semut? Saudara pernah lihat semut? Pernah lihat semut? Tapi Tuhan bilang hari ini kau harus belajar sesuatu dari semut. Kalau engkau mau merajut kehidupan yang berkemenangan, belajar dari semut. Yang kedua apa? Dikatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Yang kedua dia bilang pelanduk. Dalam bahasa Inggris pelanduk ada yang terjemahkan sebagai kelinci dan sebagainya. Tapi intinya pelanduk adalah bangsa yang lemah tapi membuat rumahnya di bukit batu. Karena dia tahu dia lemah, dia punya hikmat, dia tidak bangun rumahnya di tempat yang terbuka. Dia bangun rumahnya di dalam lubang di antara celah-celah batu. Itu hikmat. Yang ketiga dia katakan belalang. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Seperti ada yang komando. Saudara, belalang ini berbicara tentang sebuah sinergitas di antara sesama umat manusia. Tapi yang keempat, dia katakan cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Pernah enggak Anda tangkap cicak dengan tangan? Pernah enggak? Bisa enggak Anda tangkap dengan tangan? Gampang enggak? Enggak gampang. Dalam bahasa aslinya tidak dikatakan cecak, tapi dikatakan sejenis binatang melata, sejenis kadal atau pokoknya binatang melata. Sehingga katakanlah ada banyak terjemahan, ada yang bilang cicak, ada yang bilang kadal. Tapi dalam terjemahan King James dia katakan itu adalah spider. Katakan spider. Tahu spider? Spider-Man. Spider itu laba-laba. Nah, saya mau angkat untuk kita melihat dari keempat binatang ini. Saya cuma mau kita fokus ke dua binatang ini. Yang pertama adalah semut, yang kedua adalah laba-laba. Nah, saudara, mari kita belajar dari semut dulu. Kenapa penting untuk kita perhatikan tentang kehidupan semut? Nah, saudara, semut. Salomo hidup di satu daerah yang mengenal 4 musim. Di mana di sana kehidupan itu sudah dikemas dalam sebuah siklus yang terdiri dari 4 musim. Musim yang pertama itu musim semi. Musim semi melambangkan masa muda, masa di mana Anda penuh dengan vitalitas. Musim semi pohon-pohon akan mulai bertunas. Dan kemudian bunga akan mekar, semuanya terjadi di musim semi. Dan saudara, itu berbicara tentang tahun-tahun di mana kita berada pada masa usia kanak-kanak sampai dengan usia remaja. Bukankah usia itu adalah usia-usia yang paling kita nikmati? Nggak ada persoalan kayaknya ya. Dari masa remaja, yang ada cuman happy-happy saja. Saudara, musim semi itu berbicara tentang masa di mana kita bisa menikmati hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi musim semi tidak akan selalu semi. Bunga tidak akan selalu mekar di situ. Tunas tidak akan selalu tumbuh kelihatan renyah. Sebab musim panas akan tiba. Musim panas itu berbicara tentang masa pemuda dewasa. Ketika kita dari remaja kita menjadi dewasa, masa di mana kita akan mulai menentukan masa depan kita sendiri, masa di mana kita akan mulai mencari identitas diri kita sendiri, masa di mana kita akan menentukan pilihan-pilihan kita ke depan, masa di mana kita mulai mempersiapkan diri untuk berumah tangga, untuk punya anak. Dan ketika kita punya anak, itulah masa di mana kehidupan kita sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Musim panas. Ingat, semut mengumpulkan makanan pada musim mana? Pada musim mana? Musim panas. Nah, saudara, musim di mana benar-benar kita berada pada satu tingkat manusia dewasa. Nah, saudara, tapi kita juga tidak bisa menikmati masa musim panas terus. Kenapa? Karena akan datang musim gugur. Musim gugur adalah satu masa
terjadi di mana ketika kita makin lama makin menjadi tua. Saudara, kita sudah punya anak-anak, kita sudah punya cucu-cucu, kita telah mencapai sesuatu dalam hidup kita. Tetapi ingat, pada masa tertentu semua itu akan mulai berguguran. Saudara, kita akan mencapai satu titik di mana kekuatan dan kejayaan kita mulai berguguran. Saudara, kita akan mencapai satu titik di mana anak-anak kita tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Cucu-cucu kita tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Berbeda dengan masa sebelumnya. Nah, itulah kehidupan. Dan setelah musim gugur akan tiba musim dingin. Alkitab seringkali mengumpamakan musim dingin itu adalah bicara tentang kematian. Segala sesuatu akan kita tinggalkan. Segala sesuatu akan berakhir. Bahkan dikatakan nanti orang tidak mengenal kita lagi. Dia katakan bunga, Alkitab berkata bahwa bunga itu satu saat akan mekar, tapi kemudian angin senja datang, layu, mati, bahkan tempatnya tidak lagi mengenal dia. That is life. Itulah circle of life. Itulah perputaran dalam kehidupan ini. Semua kita pasti akan mengalaminya. Tetapi ironisnya, seringkali kita tahu itu ada. Tetapi kita tidak tahu, kita tidak mengenal kita ada di musim mana dan apa yang harus kita lakukan pada musim di mana kita berada sekarang ini. Saudara, Ibrani 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, tapi setelah itu akan dihakimi. Saudara, dan ketika penghakiman itu datang, Tuhan tidak pernah buat janji dulu, aku akan datang, aku akan jemput kamu kapan. Tidak. Tuhan akan memutuskan kapan dia mau berjumpa dengan engkau. Kapan waktumu game over. Kapan waktunya selesai. Saudara, sebab itu hikmat yang kita tarik dari semut ini adalah jangan suka menunda waktu. Pergunakanlah waktumu dengan saksama. Ketika engkau masih kecil, masih anak-anak sampai masa remaja, silahkan Anda bisa enjoy, tapi hati-hati. Anak-anak muda, Alkitab berkata apa? Hai pemuda, nikmatilah apa yang engkau ingin nikmati. Lihat apa yang kau ingin lihat dan sebagainya. Tapi ingat, atas semuanya itu Tuhan akan membawa engkau kepada pengadilan. Nikmati anak-anak muda, dengar baik, nikmati masa mudamu. Tapi engkau harus mengerti di zaman, di musim di mana Anda sekarang ini adalah musim yang paling rentan untuk kita itu sampai ke surga atau masuk neraka. Di usia remaja sampai usia pemuda, itu godaan cobaan yang luar biasa. Saudara, anak-anak remaja terutama belum bisa membedakan akibat, kenikmatan dan akibat daripada kenikmatan itu. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Pergaulan yang buruk akan merusak tabiat yang baik. Hati-hati dengan apa yang engkau isi dengan waktu-waktumu. Dengan gadget, apakah engkau bisa mengontrol apa yang akan engkau tonton dalam tayangan itu. Terlalu banyak anak-anak remaja usia SMP sudah hidup dalam perjinahan. Saudara, sudah hidup dalam berurusan dengan hukum dan sebagainya. Waktu engkau melakukan itu, engkau tidak mengerti bahwa dampak dari semuanya itu akan merusak masa depanmu. Hari ini belajar dari semut. Anda lebih hebat dari semut. Tuhan memberikan kepadamu kemampuan ilahi untuk engkau bisa bertahan terhadap pengaruh-pengaruh buruk dunia ini. Jangan mau kenikmatan hari ini, kesenangan di masa mudamu itu akan menghancurkan masa depanmu. Ini saatnya engkau berdiri. Dan engkau berkata, aku tidak mau menghancurkan masa depanku demi kenikmatan seketika hari ini. Halo anak-anak muda, dengar baik. Anda ada di dalam satu zaman di mana engkau sangat rentan sekali untuk dihancurkan oleh si jahat. Jangan menunda sampai terlambat. Anak-anak kecil tadi, masih anak-anak, tapi cucu saya tadi yang ikut nari, tadi malam dia bilang begini, Grandpa, nanti ya kalau Grandpa bangun mau pergi pelayanan bangunin aku juga.
Kenapa mau cepat-cepat bangun? Aku mau pelayanan juga. Cuilah, pelayanan. Pelayanan apa? Aku mau nari buat Tuhan Yesus. Latih isi masa mudamu untuk hal-hal yang positif demikian. Saudara, jangan sia-siakan waktumu. Waktu itu sangat berharga. Hari ini bisa menentukan hari esokmu akan seperti apa. Katakan amin. Engkau harus punya keberanian untuk berkata tidak kepada dosa. Engkau harus punya keberanian untuk katakan tidak kepada orang yang kau cintai kalau dia coba-coba merusak masa depanmu. Ingat baik-baik. Jangan hanya fokus kepada hidup saat ini. Dan hidup untuk hari ini. Pikirkanlah untuk fokus masa depan. Semut itu tahu. Waktu musim panas. Dia tidak hanya berpikir cari makan untuk selama musim panas. Tapi dia mempersiapkan datangnya musim dingin. Dia kumpulkan makanan. Apakah dia tidak makan waktu itu? Tapi dia makan secukupnya. Dia makan secukupnya. Dia kumpulkan berlebihan. Untuk apa? Untuk hari esoknya. Katakan amin. Jangan engkau hanya berpikir, oh aku kerja. Aku jadi operator di pabrik. Lalu kemudian setiap akhir bulan habis begitu saja. Engkau tidak memikirkan tentang masa depanmu. Kau pikir kau akan tetap muda saja. Saudara, ingat baik-baik. Gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan hanya menjalani hidup Anda seolah-olah kekekalan itu gak ada. Surga itu urusan kalau udah tua. Sekarang masih muda, enjoy saja. Hati-hati. Anda ada di masa keemasan untuk mempersiapkan usia emas. Saya ulangi. Anda ada di masa keemasan untuk mempersiapkan usia emas saudara. Katakan amin. Saudara, tahukah saudara bahwa neraka itu, kebanyakan isi neraka adalah orang-orang pada waktu hidup selalu berkata, jangan sekarang. Oh nanti aja. Sungguh-sungguh dengan Tuhan nanti aja. Saudara, untuk bertobat, oh nanti aja, sayang bertobat hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, neraka tempatnya berkumpul orang-orang yang menunda waktu yang dia bisa lakukan hari ini untuk hari esoknya. Dia sia-siakan demikian. Belajar dari semut. Bangsa yang tidak kuat. Tapi dia selalu memikirkan dan mempersiapkan future-nya. Saudara, itu sebabnya saya katakan, yang pertama, weaving wisdom, understanding season. Rajutlah hikmat hari ini, maka engkau akan bisa membaca musim demi musim dan engkau melakukan dengan tepat. Yang mengerti katakan amin. Saudara, yang kedua, saya mau bicara tentang cicak. Saya kasih tema, weaving the invisible strength to sustain the visible life. Rajutlah kekuatan yang tidak kelihatan untuk mempertahankan kehidupanmu yang kelihatan. Saudara, kalau pagi hari Anda keluar di ruang tamu, lalu tiba-tiba Anda kaget lihat, di pojok plafon itu ada sarang laba-laba. Kan menjijikkan. Saudara, kita tidak suka di rumah kita ada sarang laba-laba. Ada di sini yang pelihara laba-laba di rumah? Ruang tamu lagi. Nah, apa yang kita lakukan dengan laba-laba? Kita akan ambil sapu, kita bongkar sarangnya. Seret. Padahal sarang itu dibangun dengan susah payah semalam-malaman. Karena kemarin sore kagak ada, kenapa pagi udah ada. Semalam-malaman laba-laba itu bekerja keras, besok pagi engkau hapuskan begitu saja. Tapi saudara, selama laba-laba itu masih hidup, hari ini engkau hancurkan rumahnya, besok pagi engkau lihat dia sudah ada di sana lagi. Ketika engkau bongkar lagi, laba-labanya kabur ngumpet entah kemana. Anda bilang plafonku sudah bersih, tunggu saja besok pagi ada sarang ketiga di sana.
Kegigihan inilah yang dikagumi dan menarik perhatian Salomo sehingga Salomo bilang, kamu juga harus belajar dari hikmat laba-laba ini. Saudara, apa sih hikmatnya laba-laba itu? Laba-laba itu berbicara tentang satu makhluk yang pantang menyerah. Katakan pantang menyerah. Seringkali ketika kita menghadapi situasi di mana ada orang-orang yang ingin menghancurkan karirmu, menghancurkan bisnismu, yang coba-coba menghancurkan rumah tanggamu. Mungkin sekali, dua kali engkau masih bisa bertahan. Tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang kali, seringkali kita akan berpikir begini, ya udahlah. Lalu engkau ambil keputusan untuk menyerah. Saudara, engkau mulai pikirkan untuk beralih karir. Pikirkan untuk membangun rumah tangga yang baru dengan orang yang baru. Saudara, ada banyak sekali. Kenapa? Karena engkau tidak tahu bahwa kalau engkau punya tujuan hidup, once upon the time, I will live in the palace of King of Kings in heaven. Kalau saja engkau punya fokus melihat ke depan. Sama seperti Salomo berkata, dia ada di istana-istana raja. Artinya Salomo temukan di istananya yang dindingnya terbuat dari emas, ternyata di situ juga ada laba-laba. Saudara, saya cuma berpikir begini. Laba-laba itu pilih tempat itu tidak sembarangan. Tapi sekali dia memutuskan dia pilih mau tinggal di situ, Anda tidak bisa usir dia kecuali Anda bunuh dia. Saudara, kalau engkau punya visi masa depan, akan ada di istana raja di atas segala raja. Apapun yang terjadi hari ini, musuh bisa datang bangkit dan ingin menghancurkan hidupmu. Milikilah tekad, milikilah ketekunan seperti laba-laba. Kau hancurkan karirku hari ini, besok aku akan bangun kembali yang lebih besar. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Salomo bilang, coba kamu belajar dari semuanya itu. Kalau ada orang yang ingin merusak rumah tanggamu, saudara, engkau punya tempat di mana engkau melarikan diri dan engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau lihat semua yang terjadi. Saudara, ketika badai kesulitan menerpa hidupmu, engkau harus bangkit dan berkata, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah, aku akan bangkit kembali, aku akan mulai lagi, aku akan memulihkan keadaan ini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oke, seringkali gampang kita katakan, aku melakukan apa yang bisa kulakukan. Selanjutnya aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan dan engkau lakukan bagianmu, maka satu hal engkau perlu garis bawahi, bahwa Tuhan punya rencana engkau memenangkan pertempuran, bukan menyerah di tengah pertempuran. Engkau harus percaya, engkau tidak akan menyerah, engkau lakukan apa yang engkau akan lakukan. Dan dia berjanji, aku akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Pertempuranmu adalah pertempuranku, kata Tuhan. Musuhmu adalah musuhku. Jangan pernah menyerah. Belajar dari makhluk kecil yang lemah, tapi dia pantang menyerah. Ketika badai kesulitan menerpa saudara, Mazmur 37 ayat 3-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, jangan kemana-mana. Ketika suamimu, istrimu tidak setia, engkau cari orang lain, engkau pikir ada orang lain lebih setia.
engkau akan ketemukan orang yang lebih tidak setia lagi. Alkitab cuman bilang, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri. Bukan ketika engkau menghadapi tempat pekerjaan di mana ada orang-orang menjengkelkan dan sebagainya. Ada orang yang ingin merebut kedudukannya, kedudukanmu dan menjelekkan engkau. Lalu engkau menyerah. Diam di negeri dan berlakulah setia. Katakan amin. Dan bergembiralah karena Tuhan. Jangan biarkan tekanan di dalam tengah-tengah pekerjaanmu merubah wajahmu. Saudara, tetap bergembira karena Tuhan. Dia berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Halo. Serahkan hidupmu kepada Tuhan ayat 5. Dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Aku suka sekali ayat ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau bukan cuma serahkan hidupmu dan berkata, Tuhan, ya sudah Tuhan, aku serahkan hidupku, bawa aku pulang. Tidak, serahkan hidupmu dengan segala masalahmu. Maka Tuhan bilang begini, I will do my part. Aku akan bertindak untuk apa yang tidak bisa engkau selesaikan. Haleluya. Ayat 6 dia bilang begini, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tahukah saudara kata kuncinya apa? Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Katakan amin. Saudara, Alkitab berkata kalau engkau lakukan itu, maka setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang-orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan sekalipun, engkau akan buktikan salah. Yesaya 54 ayat 17. Kata kuncinya apa? Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri. Berlakulah setia. Katakan amin. Laba-laba itu seperti itu. Kalau engkau lakukan itu, Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku akan menyinari engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karuniaku. Aku akan menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kalau ada di antara saudara hari ini, engkau sedang mengalami seperti laba-laba. Ada yang ingin menghancurkan hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Berbuatlah yang baik. Apalagi? Diamlah. Apalagi? Berlakulah setia. Maka Allah akan memunculkan kebenaranmu seperti siang. Katakan amin. Hal kedua yang perlu kita belajar dari laba-laba adalah dia itu makhluk penuntas. Dia tidak pernah bekerja separuh jalan. Sepanjang malam dia overtime. Dia harus selesaikan jaringnya itu sepanjang malam. Sebelum Anda bangun pagi, sebelum yang punya rumah itu terjaga dari tidurnya, waktu dia lagi ngorok. Laba-laba, dia kerja bangun jaringnya. Saudara, dan laba-laba ini unik. Satu hari saya lihat laba-laba. Laba-laba kan kalau mau bikin sarangnya, dia menjuntai dari atas. Dia tempelin pantatnya di satu sudut, kemudian dia mengayun. Set. Ayun sana, dipasang lagi ke sana, ke sana. Saya lihat apa sih yang dia pasang tuh? Seperti benang, betul? Nah,
Pernahkah Anda membayangkan, Anda perhatikan baik-baik, benang itu dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Maaf kata, dari duburnya. Anda pernah lihat itu? Satu hari saya penasaran. Ini benar-benar laba-laba itu datang. Saya pikir dari mana kok benangnya kok banyak sekali ya. Kalau udah jadi sarangnya besar dikumpulkan lebih besar dari laba-laba. Lah dari mana itu? Saya perhatikan, oh dari pantatnya. Jadi pas dia lewat di depan saya pegang benangnya itu. Terus saya angkat. Setiap kali saya angkat dia meluncur turun. Saya angkat. Sampai capek tangan nih. Kok gak habis-habis? Dari mana? Kok isi perutnya kok jadi banyak sekali padahal perutnya kan kecil. Saya mengerti. Di dalam hidup kita Tuhan sudah berikan the invisible resources yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan sediakan cukup untuk engkau gunakan kapan saja. Dia tidak pernah berkekurangan untuk mensuplai saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau laba-laba Tuhan persiapkan seperti itu, apalagi saudara. Itu sebabnya saya berikan judul ini, Weaving the Invisible Strength to Sustain the Visible Life. Anyamlah kekuatan yang tidak kelihatan, yaitu iman saudara, untuk mempertahankan hidupmu yang kelihatan ini. Saudara yang kasih Tuhan, jangan lihat dari apa yang engkau tidak punya secara kasat mata. Tapi lihatlah bahwa di dalam saudara ada kekuatan ilahi, ada potensi Allah, ada kasih karunia Tuhan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kau butuhkan. So tidak ada alasan kita untuk menyerah. Saudara, kenapa banyak orang Kristen menyerah? Mari lihat. Alkitab mencatat dalam Nehemia pasal 4. Saudara, pada waktu itu Nehemia diutus oleh Raja Kores untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem itu. Waktu dia pulang, semua yang dia butuhkan disediakan oleh Raja Kores. Lalu dia sampai di sana, dia kumpulkan orang-orang yang masih tersisa. Saudara, orang-orang itu berkumpul. Kemudian dia katakan, aku dapat tugas, kita akan membangun kembali tembok kota Yerusalem ini. Maka dikatakan semua rakyat yang ada di sana, yang tersisa di sana, yang tertinggal di sana, mereka katakan siap, kita bangun bersama-sama. Nah, saya baca sekarang ayat 6 sampai ayat 10, dikatakan begini. Nehemia 4, 6 sampai 10. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Very powerful started. Saudara, mereka kerja dengan setengah hati. Sampai akhirnya sudah ketemu ujung dengan ujung. Tapi tingginya belum cukup. Mereka baru sampai setengah tinggi. Nah, saudara perlu tahu bahwa ketika Nehemia diutus untuk membangun tembok itu, ada dua orang yang tidak senang. Yang satu namanya Sanbalat, yang satu namanya Tobia. Mereka marah sekali. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Nehemia bawa surat perintah dari Raja Kores. Waktu itu bangsa itu ada di bawah jajahan Babilonia. Nah saudara, mereka tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena ada surat perintah dan surat wasiat. Dalam hidup saudara ada surat perintah. Ada otoritas yang datang daripada Tuhan. Raja di atas segala raja. Bahwa engkau harus membangun hidupmu sampai tuntas. Saudara, pegang surat perintah itu. Waktu Kores mengutus Nehemia. Dia bukan cuma kasih surat perintah itu. Tapi dia juga kasih otoritas. Kalau kamu butuh bahan bangunan, mintalah kepada penguasa bupati-bupati di tempatmu. Mereka wajib untuk memberikan. Saudara, jadi dia punya otoritas. Dia punya surat kuasa. Dia punya otoritas untuk apa? Untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan untuk pembangunan itu. Sampai sini Anda tangkap? Nah saudara,
Lalu waktu kasih tahu sama rakyat yang tersisa di sana, mereka senang dengan semangat mereka membangun. Tapi ada 2 orang yang berusaha untuk menggagalkannya. Nah saudara, ayat 7 kemudian berkata, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan berkoalisi bersama-sama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Kapan itu terjadi? Waktu tembok sudah 50%. Waktu tugas sudah 50%. Nah saudara, dan apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ayat 9. Tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Apa yang dilakukan oleh Nehemia sudah betul. Waktu dia dengar bahwa musuh sudah bersepakat untuk betul-betul menghancurkan mereka, dia doa sama Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan. Dia adakan penjagaan siang dan malam. Saudara, tapi ayat 10 kita baca sama-sama. Berkatalah Yehuda, orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saya baca sekali lagi. Sekalipun sudah berdoa, sekalipun sudah berjaga-jaga, ternyata kekuatan para pengangkut sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok itu. Mereka putus asa. Saudara, saya renungkan ayat ini. Tuhan ingatkan begini. Yang membuat semangat mereka merosot bukan karena Sanbalat dan Tobia. Yang membuat mereka tidak sanggup lagi bukan karena ancaman Sanbalat dan Tobia. Yang menyebabkan mereka kemudian merosot semangatnya adalah ketika fokus mereka bukan pada apa yang sudah separuh jalan, bukan kepada apa yang harus mereka selesaikan, tapi fokus mereka kepada puing-puing yang sangat banyak. Lihat puing-puing itu. Saudara, saya kalau lihat di TV ya, perang Gaza gitu ya. Aduh, kota itu kasihan sudah hancur lebur. Andai kata perang itu selesai hari ini, butuh berapa lama membersihkan puing-puing itu? Anda pernah bayangkan enggak? PBB bilang 14 tahun belum tentu bisa bersihin. Jangankan bangun, bersihin puing-puing aja nggak tahu gimana. Nah, saudara, hati-hati dengan puing-puing. Seringkali iblis pakai puing-puing hidupmu. Apa yang pernah hancur dalam hidupmu, engkau fokus di situ. Engkau sedang melihat sebuah kegagalan. Engkau sedang fokus kepada kehancuran. Lalu engkau akan simpulkan, aku tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan ini. So be very careful. Saudara yang kasih Tuhan, yang membuat mereka lemah bukan karena lawan. Yang membuat engkau lemah dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup ini bukan karena iblis. Engkau sudah berdoa dan Allah sudah menjawab doamu. Bagaimana dia menjawab? Dia sudah menolong sampai setengah tinggi. Saudara, kalau hari ini ada di antara saudara mulai putus asa, engkau mulai melihat bahwa seolah-olah engkau gagal. Engkau mulai merasa tidak sanggup lagi menghadapi masalah dalam hidupmu. Ambil waktu sejenak. Berdoa kepada Tuhan. Alihkan fokusmu dari masalah hari ini. Engkau perlu sewaktu-waktu engkau melihat ke belakang. Dan waktu engkau melihat ke belakang, engkau akan ketemukan di sana. Ada tanda tangan dari Allahmu yang berkata, akulah Ebenezer. Ebenezer artinya sampai di sini aku sudah menolong engkau. Waktu engkau melihat kembali ke belakang sudah setengah tinggi. Ketahuilah baik-baik bahwa Ebenezer yang sudah menolong engkau sampai dengan hari ini, dia adalah Immanuel yang akan menyertai engkau sampai semuanya tuntas, tas.
Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi apapun keadaan saya sudah mau berkata begini, jangan menyerah. Ketika almarhum istri saya dipanggil Tuhan pulang, berat sekali rasanya. Aku tahu aku tidak boleh menyerah, tapi kenyataannya aku berat sekali. Sampai dengan hari ini masih berat sekali. Tapi setiap kali saya berkhotbah, Tuhan memberikan sama saya, sebelum khotbahin saudara, itu Tuhan khotbah dulu sama saya. Ketika Tuhan khotbah sama saya, Tuhan berikan satu impresi. Jemaat perlu dengar ini, karena ada juga jemaat yang mulai merasa letih, mulai merasa tidak sanggup. Ketika saya menyemangati saudara, semangat saya juga bangkit. Haleluya. Katakan amin. So weaving the invisible strength to sustain the visible life. Saudara, jangan putus asa. Banyak di sini yang sudah 50% selesai, ada yang sudah 70, ada yang sudah 80. Keep on going. Don't give up. Katakan amin. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu rumah tangga, mungkin itu bisnis. Jangan lihat kondisi hari ini. Jangan lihat puing-puing hari ini. Puing-puing itu adalah akibat masa lalu. Masa lalu itu pernah dihancurkan sehingga puing-puing masih banyak. Saudara, jangan fokus kepada masa lalu kehancuran. Lihatlah kepada masa lalu keberhasilanmu. Setengah tembok sudah terbangun. Masa tinggal separuh lagi? Tidak bisa. Kau pasti bisa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah saudara, hikmat yang ketiga dari laba-laba adalah dia senantiasa melihat berkat di balik goncangan. Your blessing is in the shaking. Saudara, bayangkan sarang itu adalah rumahnya laba-laba sekaligus mata pencahariannya. Ingat itu. Setelah dia bangun dengan susah payah. Waktu sarang itu sudah jadi. Anda lihat laba-laba ada di mana. Ada kalanya Anda lihat laba-laba ada di pusat, di center daripada sarang itu. Itu artinya laba-laba sedang kenyang. Tapi kalau dia sudah lapar, dia di mana? Dia pergi ke paling ujung. Lalu di sana dia diam, gak bergerak. Jangan pikir dia sudah mati. Dia cuma lagi saat teduh di sana. Dia doa, Tuhan, biarlah kiranya Engkau kirimkan seekor lalat Tuhan. Tuhan, aku lapar. Dia saat teduh di sana. Tiba-tiba sarangnya bergoncang keras. Cok. Di tengah-tengah goncangan. Anda akan lihat ketika ada goncangan, yang namanya laba-laba gak kabur. Gawat gempa bumi, kabur. Dia makin tenang di sana, dia diam. Apa yang dia tunggu? Dia tunggu sampai getaran itu berhenti. Kalau getaran itu sudah berhenti, pelan-pelan dia akan merayap. Dia tahu bahwa mangsanya itu sudah kehabisan kekuatan. Dan saatnya dia melahap. Dia tidak mau perang sama lalat, dia tunggu sampai lalat siap dilahap. Saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ketika bisnismu bergoncang, ketika rumah tanggamu bergoncang, ketika kesehatanmu sedang bergoncang, dan ketika sedang terjadi kegoncangan dalam hidup saudara, engkau biasanya mau kabur. Salomo bilang, belajar dari laba-laba. Lihatlah bahwa di setiap goncangan, di balik goncangan ada jawaban doa. Katakan amin. Katakan amin. Ada di sini yang sedang bergoncang. Anda keluar dari pintu gereja ini. Anda akan tahu apa yang menggoncang hidupmu. Kadang-kadang bukan lawan, tapi justru jawaban doa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, jadi 3 hal yang perlu kita belajar dari laba-laba.
Yang pertama, tekad dan ketekunan yang kuat. Yang kedua, lakukan sesuatu sampai tuntas. Yang ketiga, sabarlah menantikan berkat di balik goncangan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, weaving the leftover to overcome life. Gunakan yang tersisa untuk merajut kehidupan yang berkemenangan. Amin. Nah saudara, Alkitab menceritakan begini. Keluaran 2 ayat 1-3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Yang kita baca ini peristiwa tentang lahirnya Musa. Saudara, pada waktu Musa lahir, Tuhan sudah menetapkan Musa itu yang Tuhan akan pakai untuk melepaskan bangsa itu dari perbudakan di Mesir. Firaun tidak tahu itu. Tapi ada satu penguasa di balik Firaun namanya iblis. Iblis tahu bahwa kalau bayi ini tidak mati, maka bangsa itu akan dilepaskan dan akan masuk tanah perjanjian. Maka Firaun dipakai. Dan saudara, Firaun keluarkan titah. Semua anak laki-laki Ibrani yang berusia 3 tahun ke bawah, semua itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Nah saudara, dan ada satu keluarga yang diceritakan dari apa yang kita baca tadi. Istrinya atau ibunya Musa namanya Yochebed. Katakan Yochebed. Dia adalah wanita yang punya iman yang luar biasa. Nah saudara, waktu Firaun keluarkan titah seperti itu, terjadilah ratap tangis keputus asa di semua orang Israel. Terutama yang punya anak bayi laki-laki 3 tahun ke bawah. Karena mereka setiap hari mereka mendengar ada jeritan ibu-ibu yang menyayat hati ketika tentara Firaun datang. Lalu ambil anaknya, lalu dipenggal di depan orang tuanya, dibunuh dengan sadis. Saudara yang kasih Tuhan, sementara semua ibu-ibu putus asa, ada seorang ibu bernama Yochebed. Dia tidak putus asa. Dia tahu persis bahwa Tuhan yang memberikan Musa 9 bulan dalam kandungannya. Dia tahu persis bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia tahu persis bahwa Tuhan punya rencana terhadap anaknya. Maka apa yang dia lakukan? Dia berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Musa. Dan saudara, ketika hatinya dan fokusnya kepada masa depan, apa yang Allah rancang buat anaknya, maka Tuhan mulai memberikan dia hikmat. Saudara, sejarah mencatat begini. Ternyata cara Firaun untuk membunuh bayi-bayi pada waktu itu, ada yang diambil dan dipancung di depan orang tuanya. Tetapi sebagian besar bayi-bayi itu dibuang ke sungai Nil yang penuh dengan buaya. Mereka dikasih makan buaya. Karena orang Mesir percaya bahwa buaya adalah salah satu manifestasi dari dewa mereka. Jadi mereka kasih makan bayi sama dewa-dewa mereka. Nah, itu latar belakang ceritanya. Tapi saudara, sekalipun Firaun sudah merancang sedemikian rupa untuk menggagalkan sang penyelamat generasi itu, saudara, dia tidak memikirkan satu hal. Dia tidak
Firaun tidak terpikirkan bahwa ada seorang perempuan namanya Yohebed. Seorang wanita perkasa yang juga pemberani. Saudara, apa yang dia lakukan? Saudara, dalam ketidakberdayaan dia tidak punya apa-apa. Dia lihat kiri kanan bagaimana caranya untuk menyelamatkan bayinya. Ternyata di seputar rumahnya, di tepi sungai Nil itu banyak tumbuhan yang namanya papirus. Karena tidak ada papirus di Indonesia, diterjemahkan pandan. Sebenarnya itu bukan pandan, itu seperti bambu air ya, panjang-panjang, ada daunnya juga runcing-runcing. Nah, biasanya papirus pada zaman itu dijadikan bahan untuk buat kertas. Tulis ya, batang-batangnya dipotong kemudian ditumbuk, dipipihkan, sudah itu entah diproses gimana jadi kertas. Nah, waktu ibu ini dalam keadaan tertekan, memikirkan nasib anaknya. Tiba-tiba dia lihat ada begitu banyak papirus di samping kiri kanan rumahnya. Mungkin bekas dipotong, sudah dilempar gitu aja dan sudah kering. Tiba-tiba muncul idenya. Saudara, dia kumpulkan batang-batang papirus itu. Lalu dia anyam. Dia buatlah menjadi keranjang. Dia anyam sedemikian rupa. Dan saudara, lalu dikatakan di sisi luarnya dia lapisi dengan di sini dikatakan gala-gala dan ter. Itu gala-gala dan ter, saya sendiri tidak ngerti bahasa Indonesianya apa itu artinya gala-gala dan ter gitu ya. Tapi yang jelas pada zaman itu orang mengolah papirus menjadi kertas menggunakan sejenis lem yang kedap air. Nah, itulah yang digunakan oleh ibu ini. Bahannya sederhana, tapi hanya itu yang dia miliki. Saudara, hal yang dibuang, digeletakkan begitu saja, dikumpulkan sama ibu itu. Saya membayangkan waktu dia mulai menganyam keranjang itu, suaminya datang, "Ma, lagi ngapain kamu?" "Ini aku lagi buat keranjang untuk menyelamatkan bayi kita." Mungkin suaminya bilang begini, "Dasar lu udah stres lo. Apa hubungannya dan apa manfaatnya mau ditaruh di keranjang seperti itu? Mana bisa dia diselamatkan? Mau berapa tahun kamu taruh itu di sungai Nil?" Saudara, lalu mungkin anak perempuannya yang sudah lebih besar mungkin tanya, "Mama lagi ngapain?" "Ini aku lagi bikinkan keranjang buat adikmu, menyelamatkan adikmu." Mungkin anak perempuannya mungkin juga bilang, "Mama gak salah." Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya percaya, ingat baik, Yohebed adalah dari suku Lewi. Dia tahu persis tentang janji Tuhan. Dia tahu persis apa yang ditulis dalam kitab Taurat. Dia percaya kepada Elohim, Allahnya orang Israel. Dia percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dia sambil menganyam, mungkin dia sambil menetes air mata. "Tuhan, inilah yang ku punya. Sebagai hamba, Aku cuman punya itu Tuhan. Inilah yang aku punya. Aku hanya bisa buat ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan." Sambil dia menganyam, meneteskan air mata, membayangkan anaknya apa jadinya nanti. Setelah keranjang itu siap, dia datang ke tepi sungai. Saya tidak bisa membayangkan ketika dia letakkan bayi dalam keranjang itu di tepi sungai Nil. Saudara, dia dengan menangis meneteskan air mata. "Tuhan, aku sudah lakukan bagianku. Selebihnya hidup anakku ada di dalam tangan-Mu." Dia pulang ke rumah. Dia bilang sama kakaknya, anaknya yang perempuan, "Nak, nanti kamu intip-intip ya adikmu di sana." Saudara, Alkitab berkata sejak diletakkan di atas sungai Nil itu, bayi itu menangis terus. Apa enggak luluh hatinya? Tapi ya sudah, itulah yang dia bisa lakukan dari apa yang left over. Kita tahu ceritanya, akhirnya Musa diselamatkan. Satu hal yang saya ingin saudara pelajari di sini adalah begini. Secara tidak sengaja, apa yang tersisa itu yang dia pakai, yaitu batang pohon papirus.
Di dalam penelitian ternyata ditemukan kenapa Tuhan buat papirus itu bertumbuh subur di sepanjang tepian sungai Nil. Terutama di daratan di mana banyak pemukim tinggal. Karena ternyata buaya itu sangat benci dengan pohon papirus. Buaya itu alergi kalau kesenggol dengan batang papirus. Ini menurut ilmu pengetahuan berkata demikian. Orang yang tinggal di Sungai Nil itu mungkin benci, ini pohon ini kok enggak habis-habis sih dipotong tumbuh lagi. Padahal Tuhan mau lindungi mereka dari terkaman buaya. Ibu ini tidak mengerti. Tapi dia melakukan apa yang tidak mengerti, yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Dia taruh di batang papirus. Salah satunya adalah untuk menghindari buaya datang menerkam anaknya. Halo, Anda tangkap di sini. Ketika engkau tidak mudah menyerah. Ketika engkau berusaha untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat yang engkau perlukan. Saudara yang kasih Tuhan. Buaya itu berbicara tentang roh-roh jahat di udara yang sedang menghincar untuk menghancurkan generasi masa kini. Saudara, salah satu cara buaya untuk ketika dia baru menerkam mangsanya. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia akan angkat, dia akan banting-banting baik di air ataupun di darat. Dia akan banting-banting mangsanya. Dia akan pelintir dengan ekornya sampai binatang itu sudah mati baru dia telan. Saudara, seperti itulah iblis sedang berusaha untuk menghancurkan bisnismu, karirmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, generasimu. Tahukah saudara apa yang dilakukan iblis hari-hari ini? Dia sedang membanting-banting, memutarbalikkan kebenaran, mengubah menjadi kebohongan. Kebohongan dia balik sehingga kelihatan yang bohong, kelihatan sesuatu yang benar. Alkitab mulai dikatakan sebagai hanya sebuah buku, hanya sebuah sejarah, tidak punya kuasa. Segala sesuatu yang Anda percayai tidak benar. Saudara yang kasih Tuhan, itulah paham-paham yang sekarang ini sedang menghancurkan generasi anak-anak kita ke depan. Karena tahukah saudara bahwa generasi muda saat ini adalah mereka yang akan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan datang kembali. Sebab itu Firaun dunia ini sedang mengirim banyak buaya. Buaya-buaya itu bicara tentang guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran-kebenaran. Saudara, generasi ini sedang diserang dengan ajaran-ajaran palsu. Mereka diajari bahwa sekarang ini zamannya sudah berubah. Kita bisa menentukan jenis kelamin kita sendiri, bukan Tuhan. Kalaupun Anda lahir sebagai laki-laki, Anda memilih untuk jadi perempuan, Anda boleh kok. Dan ada negara-negara yang sudah mensahkan itu adalah hak asasi manusia untuk mengganti kelamin. Makanya kita kenal ada yang namanya transgender. Saudara, sedang diputarbalikkan padahal itu adalah sesuatu yang Allah berikan, Allah ciptakan dan berikan kepada kita. Satu kedaulatan Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat. Tapi iblis sedang memutarbalikkan. Ilmu kedokteran bisa membatalkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka diajari, generasi sekarang diajari bahwa lebih baik sebelum menikah, Anda tinggal bareng dulu. Adakan trial. Coba. 3 bulan, 1 tahun, kalau cocok, baru nikah. Kalau enggak cocok, udah pisah begitu saja. Saudara, sehingga dengan demikian, dunia sedang mengajari generasi ini. Bahwa pernikahan itu hanya tidak lebih dari secari kertas. Padahal Alkitab berkata pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang akan melanjutkan keturunan-keturunan ilahi. Itu semua sedang ditiadakan. Itulah buaya-buaya yang sedang mengajari anak cucu kita. Mengajarkan bahwa yang menentukan bayi bisa lahir atau tidak, itu adalah kita sendiri. Kalau engkau mau gugurkan waktu dia dalam kandungan, silakan aja gugurkan. Saudara, itu belum punya nyawa. Itulah yang sedang diajarkan. Itulah buaya-buaya yang sedang menerkam generasi kita. Dan di tengah-tengah seperti
dalam keadaan seperti ini. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk menjadi Yohebed, untuk menyelamatkan generasi ke depan, menyelamatkan anak-anakmu. Engkau adalah Yohebed. Tuhan mau supaya engkau bangkit dengan keberanian. Engkau berkata, tapi zaman sudah kayak begini, apalah artinya aku nggak bisa mengatasi. Mereka sudah bergaul dengan gadget dan sebagainya. Aku tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara jangan tertipu dengan itu. Di dalam saudara ada wibawa ilahi. Lakukan apa yang kau bisa. Kalau anak-anakmu tidak bisa dilepaskan lagi dari gadget, dampingin mereka. Nasihati mereka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jangan menyerah begitu saja. Sebab Tuhan mau Anda jadi Yohebed. Saudara, ibu-ibu mungkin berkata begini, tapi gimana ya, masyarakat kita memang hidup sudah kayak begini. Sudah jadi kayak buaya-buaya. Saudara, jangan pernah menyerah. Engkau lebih dari buaya-buaya itu. Engkau diciptakan unik. Mari lihat bagaimana juga hari-hari ini. Buaya-buaya itu sedang berusaha untuk menggagalkan anak-anak. Saya melihat ya belakangan ini bagaimana anak-anak kecil sudah diperkenalkan dengan alkohol, sudah diterkam oleh buaya immoralitas seksual, sudah diterkam dengan sejak dari dalam kandungan begitu lahir ada spirit autism yang menerkam mereka sehingga mereka lahir sebagai anak berkebutuhan khusus. Bagaimana anak-anak kecil juga sudah ada yang mengidap kanker, penyakit yang aneh-aneh. Saudara, belum lagi buaya-buaya yang ada di pergaulan, dibully sama teman-temannya dan sebagainya. Saudara, kita sedang melihat kenyataan seperti ini. Tapi satu hal saudara, engkau bisa berbuat sesuatu. Dan sesuatu itu bukan menyerah. Sesuatu itu adalah doakan, minta hikmat Tuhan. Bagaimana engkau menyelamatkan generasi ini ke depan. Katakan amin. Jangan sekedar menerima keputusan Firaun untuk membiarkan buaya menerkam anak-anak kita. Saudara, miliki tekad baja. Seperti semut, seperti laba-laba, dan seperti Yohebed. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi mitramu untuk menyelamatkan generasi ini. Maka Tuhan akan pakai saudara. Saudara, kita semua sedang dipanggil Tuhan untuk mengambil sikap demi diri kita, demi anak-anak kita, demi generasi kita. Jangan menyerah, but do something. Do something and do something. Saudara, mari 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, kalau kita melakukan sesuatu, maka ini akan terjadi. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Firaun dunia ini telah memerintahkan eksekusi semua anak-anak generasi. Tetapi Yohebed, ibu Musa, dia berkata lain. Saudara, karena ada Yohebed, maka kita punya Musa. Karena ada Yohebed, kita punya 10 perintah Allah. Karena Yohebed, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena Yohebed, ada yang namanya suku Yehuda. Karena Yohebed, dari suku Yehuda ada seorang gadis bernama Maria. Dan karena Yohebed, kita punya Tuhan Yesus hari ini yang menyelamatkan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tahukah saudara Yohebed itu artinya apa? Yohebed itu artinya Jehovah is glory. Tuhan itu mulia. Saudara, Yohebed adalah perempuan Israel pertama di mana namanya disandingkan dengan Jehovah
Jochebed. Jehovah. Dia wanita pertama yang namanya disandingkan dengan Allah semesta alam. Biarlah namamu engkau sandingkan juga dengan nama Allah semesta alam. Maka lewat hidupmu engkau akan muncul kesaksian. God is in me. He is glory. Maka kemuliaan Tuhan juga akan bersinar dari dalam hidup saudara. Katakan amin. Semua itu karena ada seorang bernama Jochebed yang tidak menyerah. Seorang Jochebed yang berkata, Tuhan yang ada di dalam aku akan mempermuliakan dirinya melalui peristiwa yang sangat mengerikan ini. Dan itu terjadi. Itu sebabnya saudara, tidak peduli musuh macam apa yang sedang menyerang hidupmu atau anak-anakmu atau generasi ini. Saudara yang kasih Tuhan, engkau sedang dipanggil hari ini untuk membuat keranjang dari papirus. Tidak mahal-mahal, dari waktu-waktumu yang tersisa, engkau bangun keranjang untuk menyelamatkan generasi ini. Jangan sia-siakan waktumu hanya dengan WA, gunakan waktumu untuk mulai menganyam, untuk engkau mulai merajut iman lewat doa-doa saudara. Maka engkau akan melihat apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar oleh telinga, Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Katakan amin. Berapa banyak yang mau jadi Jochebed? Mitra Allah untuk menyelamatkan generasi. Berapa banyak yang mau? Saya mau tantang saudara. Gereja ini punya pelayanan yang berkembang terus dan salah satu pelayanan yang baru yang membutuhkan begitu banyak Jochebed. Namanya Star to Be. Anak-anak yang berkebutuhan khusus makin lama makin banyak yang merapat ke COB. Mereka kekurangan tenaga. Anda tidak bisa berbuat banyak. Tapi paling tidak nomor satu, Anda bisa menopang mereka. Jadi volunteer doa buat Star to Be. Kalau engkau punya waktu, engkau berbagi dengan mereka. Untuk ikut paling tidak menghibur orang tua yang anak-anaknya tidak beruntung. Untuk ikut paling tidak menjadi pengasuh kalau engkau punya talenta. Kalau engkau anak-anak muda dan engkau punya keterpanggilan di situ. Star to Be sedang mempersiapkan untuk Anda disekolahkan, di training. Karena Star to Be dalam waktu dekat ini akan segera menyelenggarakan, akan punya satu sekolah. Bukan kalau selama ini mereka hanya sekedar menjadi partner orang tua untuk ya kegiatan-kegiatan biasa. Tapi sekarang orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka berkata, kita perlu anak-anak kita juga dididik. Ada enggak sekolah luar biasa untuk anak-anak seperti ini. Dan waktu saya disampaikan seperti itu, saya bilang saya mau jadi Jochebed. Kita akan kerahkan apa yang kita bisa lakukan. Dan saya percaya dalam waktu dekat kita akan punya sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ternyata kabar gembiranya adalah sekolah itu sekarang sedang dibangun. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Membangun hal yang tidak terlalu sulit. Tapi Tuhan sedang mencari berapa banyak di antara saudara yang mau memberikan hatimu untuk selamatkan generasi ini. Generasi terakhir Tuhan percayakan kepada kita. Bangunlah Jochebed. Bangunlah Jochebed. Jehovah is glory. Aku berdoa Tuhan, biarlah spirit Jochebed itu hari ini merasuki jiwa kami,
Sehingga semua kami akan menerima panggilan ilahi itu. Tantangan atas generasi ini, kamilah yang harus memberikan jawabannya. Dan hamba-Mu percaya, setiap orang yang mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan, maka Engkau sendiri akan membawa mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagi saudara yang merasa terpanggil, di depan ada counter COB. Berikan namamu dan nomor telepon Anda di sana. Ketika engkau mulai melangkah melayani, Tuhan akan mulai memunculkan ada berlian-berlian yang masih terpendam di dalam hidupmu. Tuhan akan munculkan itu. Itulah berlian kemuliaan bagi kerajaan Allah. Siapkan perjamuan kudus kita dan mari kita bangkit berdiri. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Tuhan, kami percaya rencana Tuhan agung dan mulia buat kami. Tantangan memang berat, tapi Engkau yang ada di dalam kami akan menjadi mitra kami untuk mengangkat, meringankan semua beban itu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Pulang dan ingatlah Yohebed, Jehovah is glory ada di dalam engkau. Hadapilah perjalanan hidupmu bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah menyerah, sebab engkau telah ditetapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Lakukan bagianmu, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan Sang Raja Damai, dan kuat kuasa Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian, menyertai engkau hari ini, besok sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan Yesus memberkati.